Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhir-akhir ini kita melihat di media, di TV itu jutaan orang mudik. Itu bagus sebenarnya. Pertama dalam sisi ekonomi. Jadi mereka-mereka yang kaya membagikan kepada yang miskin, ya membawa zakatnya, membawa sedekahnya ke desa-desa. Ekonomi desa menjadi lebih hidup. Terus kemudian banyak jasa, restoran-restoran laku. Orang Jakarta pada ke Malang sekarang ini, restoran penuh, bengkel-bengkel penuh. Itu bagus sekali konsepnya. Cuman kadang-kadang kan ada yang tidak semua orang bisa mudik seperti itu. Ada yang karena tidak punya duit, ya tidak usah utang-utang lah, tidak usah berhutang, tidak usah ambil kredit untuk mudik gitu. Tapi ada juga yang karena tugas. Ini ribuan, ratusan ribu petugas dikerahkan di dalam ngurus mudik ini. Mereka tidak sempat berkumpul dengan keluarganya, harus menunda setelah hari raya 7 hari itu. Jadi, nah inilah budaya-budaya Indonesia seperti ini sebenarnya bagus sekali. Oleh karena itu kami kok melihat ada istilahnya apa? Silaturahim atau halal bihalal online. Sekarang ini ada media, ada Zoom, ya misalkan saya insya Allah hari raya ini tidak satu rumah. Saya hanya sendiri dulu, contohnya. Jadi nanti ada Zoom, ada video call, seakan-akan kami bersatu dalam satu rumah. Karena ya tidak harus mudik bersama-sama. Dan kalau dulu kan harus makan ketupat bersama-sama. Saya kira itu seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya Mas Habib, karena teknologi yang sudah demikian canggih kayak begini ini. Tapi apa yang dikatakan oleh Mas Habib itu sebenarnya sudah dilaksanakan loh. Sudah banyak. Sudah dilaksanakan. Jadi bukan karena kita omongi, tapi mereka sudah merasa mencari solusi dan menemukan sendiri. Saya ingat apa yang terjadi 10 tahun yang lalu Mas Habib. Seorang kampung saya anaknya kerja di Jepang, lalu kemudian tidak pulang. Lalu apa agar ketemu? Ya pakai telepon. Hanya lalu ketika pakai telepon itu, waktu itu kan HP belum seperti sekarang. Belum canggih. Sehingga lalu harus nunut. Harus nunut kepada orang yang punya telepon. Janjian kan itu kan. Nanti hari raya sekian aku tak ngampung di rumah tetangga, nunggu teleponmu. Lah sekarang sudah tidak ada lagi. Sekarang orang tua, orang desa sudah punya HP masing-masing orang. Jangankan pegawai ya gitu kan. Orang kaya, tukang rumput saya sekarang sudah bawa HP. Sama dengan sepeda motor juga begitu kan. Dulu yang punya sepeda motor kan hanya camat. Pak Camat punya sepeda motor itu ya, yang gede itu kan. Sekarang ini semua cari rumput saja itu bawa sepeda motor sekarang ini. Jadi apa yang digambarkan oleh Mas Habib itu sekarang sudah mudah-mudahan. Hanya yang terakhir video call itu yang masih belum ya. Tapi mungkin 3-4 tahun yang kemudian itu pada begitu. Tapi sebenarnya begini Mas Habib, bertemu langsung itu memang nilainya luar biasa. Bagus ya. Karena memahami itu ya. Bisa mendidik masyarakat. Betul. Bahkan yang saya bayangkan itu gini Mas Habib, perguruan tinggi yang jadi doktor, yang jadi profesor itu yang saya pikirkan akhir-akhir ini. Saya bayangkan bagaimana kalau seorang doktor, seorang profesor tidak pernah pergi ke luar negeri, lalu kemudian pulang kampung, gitu kan? Di kampung ini kan karena komunikasi, informasi yang sudah ini kan orang kampung saya ada yang kerja di Taiwan, ada yang kerja di Saudi Arabia, ada kerja di Riyadh, ada kerja di Qatar, ada kerja di Jepang itu kan. Yang enggak tahulah jenis pekerjaannya seperti apa. Ada mulai yang paling dasar sampai juga yang paling tinggi, yang gajinya tinggi itu ada gitu kan. Nah, kalau hari raya itu pulang Mas Habib ke desa, itu menjadi kekuatan, menjadi inspirasi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang. Nah itu tadi yang saya katakan, yang saya pikirkan itu justru profesor doktor seharusnya yang lalu kemudian dibilang selama itu dibilang ilmuwan, orang hebat. Tapi lalu kemudian ketika pulang profesor doktor ini tidak pernah tahu tentang luar negeri kan. Kan ada profesor doktor yang tidak pernah keluar negeri, gitu kan. Sementara di desa itu kedatangan orang dari Taiwan, orang dari Cina, orang dari ini,
Loh, masyarakat desa itu kan lebih suka informasi-informasi yang mengagumkan, yang masih aneh. Sehingga lalu kemudian walaupun misalnya yang dari Cina itu jadi ibu rumah tangga, pembantu rumah tangga, ketika pulang malah menjadi sumber informasi yang bagus. Yang didatangi itu adalah rumah orang yang pulang dari Taiwan, orang pulang dari Cina, orang yang pulang dari Saudi Arabia, yang mendapatkan informasi-informasi yang baru buat masyarakat. Sementara sama-sama pulang yang kita jadi dosen, gitu kan, yang tidak pernah ke luar negeri, cerita tentang naik pesawat saja tidak, misalnya. Padahal sudah bergelar doktor, sudah bergelar profesor. Ini menjadi tantangan pekerjaan buat Pak Rektor. Bagaimana agar dokter-dokter, profesor-profesor itu pernahlah 1 tahun sekali dikirimlah ke Amerika, dikirimlah ke Eropa, ke Australia, dikirimlah ke Selandia Baru sana. Sehingga tidak kalah dengan pekerja-pekerja pembantu rumah tangga yang dari Taiwan itu. Yang pernah di sana. Iya, Mas Habib. Di kampung saya itu nyata, bukan lalu kemudian hanya jangan-jangan. Iya kan, sama toh dengan dulu. Itu yang malah guyup ya. Iya. Jadi seperti misalnya Mas Habib, zaman dulu Mas Habib, sebelum ada orang kerja di luar negeri itu kan. Yang menjadi sumber informasi yang paling terkemuka itu kan para guru, para pegawai Mas Habib. Makanya lalu selain menjadi guru, lalu kemudian juga melakukan peran-peran penting di desanya, di masyarakat. Karena beliaulah yang baca buku, mereka yang baca buku, yang punya informasi yang baru, macam-macam mereka itu. Mencerahkan. Nah, dialah lalu kemudian dalam kegiatan desa dia menjadi punya peran-peran strategis. Informasi yang tadi saya katakan. Tapi setelah ada orang pergi kemana-mana, hari raya kayak gini nih, mudik kayak gini, coba di Banyuwangi. Nanti di desanya Mas Habib. Yang ditanya itu apakah dokter-dokter profesor yang kurang kampung atau ya kan? Iya. Atau TKW katakanlah. Yang informasinya malah TKW kan ya, uangnya lebih banyak juga. Cerita tentang ketika di pesawat kan itu kan. Ketika dia keluar dari bandara, ketika dia ketika dia transfer, bagaimana nilai uang dunia tidak hanya rupiah, tidak hanya dolar, tapi juga real, tapi juga macam-macam itu dia malah tahu. Bukan hanya sekedar tahu, tapi juga menggunakan. Sementara tapi kalau mengaku sebagai dosen, sebagai dokter, sebagai profesor yang tidak pernah kemana-mana, itu yang saya pikirkan. Jangan-jangan lalu nanti jadi berbalik. Nah ini, justru ini yang saya pikirkan itu malah posisi perguruan tinggi. Posisi perguruan tinggi punya tantangan yang besar dengan kemajuan teknologi kayak begini ini. Karena itu, kalau menurut hemat saya ya, ada yang tidak ada waktu Mas Habib. Pakai Zoom, pakai telekonferensi gitu kan. Atau alat-alat sudah tersedia itu bisa. Tapi sebetulnya kalau dari sisi inti yang lebih inti daripada upaya untuk menggerakkan masyarakat ini penting banget itu. Kedatangan itu jadi orang menjadi dekat, orang lalu menjadi sambung antara orang tua. Ketemu di layar itu HP itu dengan ketemu kayak gini beda banget itu kan. Pengalaman kami di kampung kalau dulu ketika kami mudik itu. Ya karena keluarga kami kan di mana-mana, Jakarta, luar negeri. Akhirnya kumpul di sana ya menjadi pusat penggerak. Niru itu loh. Itu loh kerjanya di sana. Sekolahnya di sini gitu. Jadi menjadi pencerah, pendorong. Ya saya kampung saya ini kan lahir di desa tuh Mas Habib. Kalau Mas Habib kan Banyuwangi masih kota. Juga. Saya itu sudah kota kecil Trenggalek. Tapi lalu kemudian dari Trenggalek masih 40 kilo di atas gunung dekatnya laut Mas Habib saya ini. Jadi saya ini kalau budaya itu ya mungkin budaya Tarsan lah kira-kira. Seperti itu. Sekarang udah canggih ya? Sekarang sudah canggih Mas. Sekarang orang-orang sudah kerja tidak di situ, kerja ke luar negeri gitu kan, tak jadi sopir, tak jadi apa, jadi masalah. Tapi ini juga memberikan inspirasi
Hanya untungnya kalau saya tadi bilang Mas Habib, saya bukan karena sombong, bukan karena riak. Saya termasuk dokter, profesor yang pernah keluar negeri. Bukan hanya pernah, tapi berkali-kali. Sehingga masih dibilangi, tiru itu. Tatkala memberi informasi tentang dunia ini bulat, gitu kan saya bisa jelaskan bahwa kalau di sini ini tengah di sini siang kayak gini, di sana tengah malam di Amerika. Kalau di Saudi itu selisih 4 jam. Kalau di di Eropa itu 6 jam, di Rusia juga begitu 4 jam itu kan. Saya bisa ceritakan itu. Lalu kemudian orang oh begitu. Sehingga kalau ada hari raya berbeda itu mereka biasa. Jadi paham. Dikira dunia itu datar, kalau siang semua juga siang. Kalau malam semua orang pada tidur kan itu kan. Beda-beda. Nah, saya masih juga bisa cerita bahwa kalau di sini ini 12 jam siang, 12 jam malam. Tapi kalau di Skandinavia sana bisa jadi tidak ada malam, siang terus. Di Eropa sana pada masa-masa tertentu siang itu bisa 21 jam. Malam itu hanya 4-5 jam aja. Itu mereka menjadi tahu dari situ. Nah, kalau kita pulang itu kan. Maka lalu jadi pengetahuan, jadi menjadi penggerak. Jadi orang desa kan sekarang sudah enggak bedanya dengan luar biasa. Oh ya, pintar-pintar. Mereka juga punya mobil. Tidak saya sepeda motor, Mas Habib. Orang desa kampung saya itu sudah buat garasi. Orang desa sudah sebuat kan. Kamunya Pak Habib kan gitu. Semua punya HP gitu kan, semua punya sepeda motor, bahkan juga punya mobil. Lalu kemudian menjadi yang diomongkan ya yang hal-hal yang modern sudah sekarang ini. Karena itu kalau pemerintah ya, lalu kemudian memfasilitasi keamanan macam-macam itu sebetulnya itu menjadi bagian daripada gerakan memodernkan, memelekkan mata masyarakat secara keseluruhan. Jadi jangan dinilai hanya beban pemerintah. Pemerintah kan memajukan umat masyarakat rakyatnya, bangsanya. Ratusan triliun ini beredar uangnya. Jadi luar biasa pemerataannya. Hanya memang agamawan juga perlu bagaimana dampaknya dari sisi rohani, spiritual gitu kan. Nah, kalau ada budaya yang berbeda, maka harus dijelaskan betapapun kita ini Pancasila, kita ini bangsa Indonesia, kita menghormati. Kalau di sana berbeda-beda, jangan itu, apalagi lalu kemudian juga menyadarkan bahwa Indonesia itu sebenarnya lebih indah. Indonesia itu jauh lebih indah dari berbagai negara. Dari sisi sumber daya alam itu kan paling indah sebenarnya Indonesia itu. Ada Indonesia itu enak sekali. Dari Portugal sebulan di sini, kembali ke Eropa sedih. Ingin kembali ke sini lagi. Beda ya. Orang sini begitu baik. Baik ya, penyapa. Di warung kopi semua kepingin kenal. Di sana enggak ada orang ngereken katanya. Kalau dulu kan, karena kan dulu kan enggak tahu tuh Mas seperti itu. Ya, mereka kan juga ada tapi setelah lalu kita terbuka, orang pada datang ke Indonesia itu baru paham. Karena itu keterbukaan itu menurut saya menjadi penting. Memang manusia itu umat yang satu, Mas. Tubuhnya itu berbeda-beda. Ada tubuh Indonesia, tubuh Malaysia, Singapura, Jepang yang kecil-kecil, Amerika yang tinggi lalu hitam, lalu Eropa yang tinggi tapi putih, berbeda-beda kan? Tapi ruhnya kan sama. Nah, ruhaninya sama di umurnya juga sama. Umur roh itu sama sebetulnya itu kan. Ada yang sama. Maka lalu kemudian yang berbeda-beda itu dibikin untuk saling kenal mengenal. Lalu kemudian maju bersama, bukan lalu saling bermusuhan. Itu aja sebetulnya. Nggih, matur nuwun sangat program ini mumpung menjelang Idul Fitri. 7 hari ini di Indonesia kan dirayakan besar-besaran. Ya, kita sama-sama mengucapkan selamat. Kondur datang Trenggalek. Di Trenggalek sudah tidak ada orang, Mas. Oh, jadi ayah dan ibu sudah tidak ada. Tapi untungnya ayah saya itu kan punya masjid, punya sekolahan, dulu punya pondok. Sehingga walaupun tidak ada yang menempati, masih dijadikan tempat bertemunya masyarakat sekitar. Yang mudik. Beberapa tahun terakhir ini sudah tidak mudik. Karena kakak-kakak saya juga sudah pada tidak ada di sana, Mas. Saya itu paling tua. Sama dengan saya. Karena itu orang-orang pada datang ke sini. Saya didatangi. Saya tidak mudik. Saya didatangi oleh adik-adik saya, Mas.
Biasanya kan ada tradisi pedesaan itu kan, yang muda kan datang ke yang tua. Lah saya itu yang tua, sehingga saya didatangi. Saya mudah-mudahan enak di sini. Mas Habib. Didatangi, nggak usah ada biaya mudik. Iya, Mas Habib. Banyak kecelakaan juga itu baru. Iya. Matur nuwun sangat Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.